Ada Subhan Lovers yang cantik gitu. Kamu melihat dari atas panggung itu, itu kok cantik. Kadang pasti ada, pasti. Aku pernah kayak gitu, Mas. Ya Rasulullah ya Nabi, laka syafa'ah wa hada matlabi, antal murtaja yawma zihami, ishfa' lana ya khairal anami, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo squad teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Abdullah Akram di sini dan sekarang ada tamu spesial di channel Amburadul ini ya. Ada Mas Azmi Askandar. Bagaimana kabarnya Mas? Kangen nggak sama tim Hadrah Syubhan Muslimin? Tentu ya. Banget. Bagaimana perasaannya setelah lama pisah gitu? Senang pastinya. Oh, pisah seneng? Pisah sama kita seneng. Bisa. Gimana tadi? Perasaannya setelah pisah sekian lama dengan kita itu bagaimana sih? Apa rindu? Sedih pasti, rindu pasti itu. Ada hal yang dikangenin nggak dengan kebersamaan kita? Banyak. 3, 2, 1, go guys ya. Sekarang kita ada kayak di guru besar kayak. Sekarang kita lagi ada Q&A dan tadi saya buat story di Instagram, saya mention Mas Azmi. Dan sekarang kita akan tanya 10 pertanyaan yang sudah kita pilih. Insya Allah manfaat dan juga menghibur buat teman-teman semuanya. Jangan lupa follow Instagramnya Syubhan Muslimin, follow YouTube Syubhan Muslimin juga, dan juga follow Instagram Azmi Askandar dan juga channel-channel tim Hadrah yang lain atau Instagram tim Hadrah yang lain, terutama channel saya sendiri Akram Official dan juga Hafid Official dan Akram Store juga guys ya, Sasmi Store juga. Oke guys, sekarang kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Kita akan bacakan pertanyaan yang pertama karena ada 10 pertanyaan kita akan acak ya. Dari sekian ribu pertanyaan banyak tadi yang nanya di story. Saya dan Mas Azmi memilih 10 pertanyaan saja. Saya nggak sebut nama ya, takutnya yang lain iri gitu. Oh itu enak, Q&A disebut namanya, aku enggak gitu kan. Jadi saya nggak sebut nama, ini netral guys. Pertanyaan yang pertama, sesayang apa Kak Ahkam pada Azmi? Begitupun sebaliknya. Kalau saya sih sama Mas Azmi itu udah kayak adik sendiri. Ceritanya di pondok dulu itu sering ngopi bareng, sering nongkrong bareng, tidur bareng gitu ya. Pokoknya gitulah ceritanya ya, gak usah terlalu dalam gitu. Sekamar bareng gitu, disiram bareng gitu ya. Pokoknya mau jalan sekolah ya bareng gitu. Pokoknya banyak lah, ada suka duka gitu. Dan pastinya ya saya sayang banget sama Azmi gitu. Walaupun banyak sekarang para pengadu domba ya Mas ya. Iya. Para pengadu domba ya di sana ya, kita santai aja gitu. Walaupun mereka menggempur kita, Azmi dihasut Ahkam gini, Azmi tetap gitu. Walaupun saya dihasut Azmi tuh gini, saya tetap gitu. Saling menjaga nama satu sama lain dan saling menjaga ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan ya. Kalau Mas Azmi gimana sih? Sayangnya ke saya itu gimana sih? Ya sama, saya sudah nganggap kakak sendiri waktu di pondok yang ngajarin ini itu buat mandiri segala macam kan. Ya sama ya, sawa guys ya. Jadi seperti itulah persahabatan kita, melebihi saudara. Kadang kan di dalam hidup ada
saudara menjadi musuh, ada orang lain menjadi saudara. Ya seperti kita ini sudah, kita orang lain awalnya nggak kenal, kemudian satu pondok kenal, akhirnya kita menjadi lebih dari saudara. Seperti itu. Intinya saling mensupport dan saling menjaga nama baik gitu Mas ya. Betul. Oke, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Ini banyak yang nanya ini, jadi saya pilih pertanyaan banyak, jadi ini satu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, waktu Maulid, adakah Syuban lovers yang cantik? Sebutkan daerahnya. Waduh. Ada nggak? Aku garo sih. Aku garuno. Pernah nggak pas di panggung gitu kan? Pas di panggung di daerah manapun gitu, kemudian ada Syuban lovers yang cantik gitu. Kamu melihat dari atas panggung itu kok cantik. Kadang pasti ada, pasti. Aku pernah kayak gitu Mas. Siapa? Pas dia daerah mana kamu? Apa? Dia sudah. Kalau daerahnya lupa pasti nih kan Iya. banyak banget. Tapi Bukan Kalimantan tapi. bisa saya tadi. Enggak saya. Saya di steril ya. Di mana sih daerahnya? Kalau ada, sepertinya ada. Nah, di mana? Kalau di mananya Lupa. Cuma ya umumnya lah gitu, kayak di Bandung itu kan cantik-cantik atau yang menarik perhatian kamu gitu. Yang menarik perhatian Di Bandung ya. oh itu Kan? Di Bandung. di Bandung atau gitu. Atau di daerah sini Probolinggo atau di Jember. Kita nggak nyebut personal ini dia. Jangan salah paham teman. Kita nggak nyebut salah satu, ini Syuban lovers yang hadir pada waktu acara yang menarik perhatian kita, entah dalam kecantikan atau segala macam. Tapi yang ditanyakan di sini kan Syuban lovers yang cantik. Kalau saya pribadi nih sering ya, Tegal nih ceweknya cantik-cantik juga guys, Syuban lovers ya. Kadang di atas pentas sudah lirik gitu, aduh itu kok cantik gitu siapa gitu. Bang. Di daerah sini juga ada guys, daerah Jember situ Pondoknya ada juga kan. Masya Allah. Ya gitulah ya, setiap tempat pasti ada orang yang cantik dan menarik perhatian. Cuma ya lihat itu kok cantik gitu. Itu doang, nggak sampai ada keinginan buat kenal atau apa sih. Cuma kalau mau kenal nggak apa-apa sih, nomor saya tolong catat gitu. Jadi pernah ya Mas Asmi? Pernah ya. Kalau saya pernah, nggak usah jauh-jauh daerah sini aja udah banyak guys. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pokoknya itulah, pernah ya. Ada, sebutkan daerahnya itu kalau saya tuh Bandung ya. Bandung tuh gelis memang. Terus aku Tegal ya, Tegal, Pekalongan. Probolinggo juga dong. Probolinggo banyak orang cantik-cantik. Situbondo, Jember juga gitu kan. Jadi buat Syuban lovers daerah yang telah saya sebutkan, selamat Anda terpilih sebagai daerah yang cantik-cantik ya. Oke, kamu kenapa bahasanya begini? Ini gak nyampe personal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ceritain awal pertama ketemu dan awal pertama kenal. Dari Mas Asmi dulu. Pertama tahu saya itu dari mana? Pertama tahu David kamu. Pertama dulu dari Syuban lewat kaset, dulu beli kasetnya saya waktu dulu itu. Terus Personilnya yang di dalam itu musiknya cuma Lukman, Ustadz Lukman, Om Aif, sama kamu. Oh gitu. Di situ awal tahu. Oh, Setelah awal terus. pertama beli kaset dari kaset. Kemudian kamu ngefans nggak sama? Ngefans. Abah saya juga suka itu. Aduh, dari mana Mas? Jadi seseorang Asmi ya, seorang Asmi Askandar yang udah namanya terkenal di mana-mana. For your information. Di dunia dan di akhirat ya. Amin. People ya, seorang manusia ya guys, yang sudah dikagumi banyak orang. Ini masih ngefans sama saya loh. Mantap nih. Serius. Halo, what's up man? Masih ngefans sama saya bahkan ya. Awal pertama kali kira kenal di mana? Ketemu. Yang Safari Maulid waktu itu. Safari Yang saya Maulid. cuma ikut-ikutan itu diajak sama If itu. Iya, diajak sama If ya. Pas Safari Maulid, habis itu langsung ikut Syubban kan. Mas Mondok kan, langsung ikut Syubban. Nah, itu guys, itu awal mula Azmi langsung push gitu. Jadi Azmi sama saya ini kalau ditanyakan kadang kan banyak orang yang nanya, lebih lama siapa sih Azmi Askandar sama Hafidul Ahkam tuh di Syubban? Ya lebih lama saya. Cuma terkenalnya lebih terkenal ini guys. Saya mah bukan siapa-siapa ya kan? Oke, jadi seperti itu. Pokoknya lucu deh gitu. Pertama kenal kita itu agak canggung gitu ya.
agak sungkan, ini siapa kok ganteng gitu. Kadang saya tuh merasa, duh, ada personel baru guys di Subang guys, kalah ganteng saya gitu. Ya namanya manusiawi kan, tapi lambat laun jadi deket, jadi saudara. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Momen lucu apa yang pernah kalian alami? Ingat nggak momen yang paling lucu yang pernah kita alami? Kalau lucu, itu lucu sekaligus menegangkan. Suaranya agak dikerasin. Lucu sekaligus menegangkan itu waktu di pondok. Gimana? Di anak kesapit itu. Iya bener. Di kamar itu ya. Jadi gini guys, cerita lucunya tuh gini. Pernah kita itu pas malam Senin, setiap malam Senin di pondok itu kan ada acara sholawatan setiap jam 3 sampai subuh gitu kan. Kemudian kita nggak ikut tidur, jadi kita di pondok tuh agak-agak rada-rada gimana gitu kan. Rada-rada nakal gitu, bisa dibilang nakal sih, cuma nggak nakal-nakal banget gitu. Jadi kita itu nggak ikut acara rutinan di pondok. Kemudian Gus Hafid kan yang ngimami acara itu. Waktu itu ada Habib dari Yaman juga waktu itu. Ada Habib dari Yaman. Iya, kan anak Suban suruh nyambut. Kemudian kita nggak hadir dua-duanya kan. Ikonnya gitu ya. Ikonnya kan serius ya. Kemudian Gus Hafid nyamperin kamar kita. Yang di dalam kamar itu siapa? Muhtadi juga. Muhtadi terbuka. Terus saya, kamu, terus ada itu. Iya, gitu. Tapi yang kena siram kita bertiga sama Gus Hafid. Jadi Gus Hafid nyiram, kita kan sampai subuh kan nggak ikut subuh apa bablas kita kan. Disiram sama Gus Hafid. Pertama saya, satu timbal, bayangkan. Suar, langsung ke Azmi. Suar, langsung ke Muhtadi. Suar, masih ada sisa airnya, langsung balik lagi ke saya Gus Hafid itu. Suar, langsung timbanya dipukulin kan, ditimbukin sama timba. Aduh, malu banget saya, ya Allah. Tapi saya menerima karena saya memang salah. Jadi itu penting buat santri. Buat Jadi pengalaman juga. seperti apapun guru terhadap kita, apapun yang dilakukan guru terhadap kita harus menang. Kita harus jadi orang bodoh, kita harus jadi tidak orang tahu. Jadi orang tidak tahu. Walaupun kita banyak ilmu, walaupun kalau di hadapan guru nah kita bodoh gitu. Kita ngalah, kita takdim. Walaupun guru seperti apapun ya. Pokoknya jangan sampai menghilangkan rasa takdim kita sama guru. Insya Allah itu akan menjadi ilmu yang barokah. Sebab ya akan jadi sebab ilmu yang barokah dan manfaat yang. Jadi cerita lucunya gitu guys. Senakali itu ya kita dulu ya. Iya, Orang-orang belum banyak yang tahu. Oke, lanjut nih pertanyaan selanjutnya nih tentang ziarah. Kak, hukum wanita ziarah ke makam selain hari raya itu boleh apa enggak? Gimana menurut Mas Asim? Ya boleh, bagus malah kalau lebih sering ziarah sih. Lebih sering ziarah tuh bagus. Jadi kalau ada orang yang bilang siapapun, dimanapun dan kapanpun ziarah kubur itu haram, gendeng itu orang guys ya. Karena ada keterangan yang mengatakan orang yang meninggal yantadiru da'watan min ahlihi wa min waladihi, menunggu doa keluarganya maupun dari anak-anaknya. Laulal ahya laha lakal amwat. Nah, seperti itu Mas ya. Laulal ahya laha lakal amwat. Seandainya tidak ada orang yang hidup yang mendoakan orang yang sudah mati, laha lakal amwat, maka orang mati itu akan hancur. Maksudnya hancur, disiksa ya. Karena doa yang kita kirimkan kepada ahli kubur kita atau para ulama yang sudah wafat yang kita ziarahi atau kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu pelebur bagi dosa-dosanya. Jadi jangan remehkan doa. Kalau ada yang bilang doa itu nggak sampai kepada orang yang sudah mati, itu orang gendeng ya, saya berani bilang gitu ya. Pokoknya itu orang gendeng ya. Setuju nggak? Setuju. Makanya dari amal jariyah ya kan, ada 3. Salah satunya itu waladun solihun yad'ulah, orang anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya yang sudah mati. Itu sedekah jariyah ya, amal jariyah terus mengalir walaupun kita sudah mati. Anak soleh, doa anak soleh ya. Jadi walaupun ziarah tiap menit, tiap jam, tiap hari gak apa-apa, malah lebih sering ziarah pada orang tua lebih bagus ya. Tapi kalau di desa itu setiap hari Kamis ya, itu ada sudah malam Jumat, hari Kamisnya pergi ke makam itu ya. Itu guys, jadi gak apa-apa ya buat yang nanya ini, bagus pertanyaannya ini. Oke, lanjut pertanyaan. Ini banyak nanya nih, banyak nih yang nanya. Kak, kapan tunangan? Kapan tunangan, sayangku? Kapan tunangan? Apakah 5 tahun lagi? Sekarang umur berapa sih? 16. 16. 6 bulan. Masih bocah.
masih bocah ya. Kamu ini seumuran apa? Seumuran Holis kayaknya. Lebih tua adiknya sama Lebih tua Holis ya, lebih tua adik saya. Azmi masih umur 16, saya sudah umur 21, berarti selisih 4 tahunan ya. 5 tahun. 5 tahunan, selisih 5 tahunan. Berarti lebih tahu saya ya ke dunia daripada saya. Jadi kalau masalah tunangan nih, saya tuh pengennya gini, saya tuh pengennya mas, saya tunangan nggak ada orang yang tahu, boro-boro saya langsung nikah gitu. Kemudian gempar media, agak gitu, jadi baper. Oh, itu nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin. Kok bisa? Ya kan, sekarang zamannya sosmed, terus Ah. nanti sama yang nikah pasti ada undangan penyebar. Oh kalau nikah, ya tunangan jangan. Oh, kalau tunangannya sekiranya nggak ada orang yang tahu itu keinginan saya. Tiba-tiba Nikah gitu. Jadi aduh, gitu. Aduh. langsung hashtag daripada di sedunia. Iya. Oh, apalagi kamu nanti kalau nikah ya nggak kebayang. Enggak, berarti ada Aku yang megang anu nanti di depan itu. Siap tusuk gitu. Pokoknya gitu guys ya, di bawah umur nih. Tit gitu. sensor. Pokoknya gampang lah tunangan, nanti tahu sendiri lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tipe cewek ini banyak banget yang nanya ini ya. Tapi yang nanya ini kayaknya kok ngarep banget gitu ya. Please, gitu. Tipe cewek kalian kayak gimana gitu. Ini yang nanya, ada yang nanya. Tipe cewek kalian kayak gimana gitu. Kalau cewek menurut Asmi gimana? Tipenya kayak apa? Apa mau bisik-bisik aja? Suaranya kerasin kan? Suaranya kerasin. Bingung kok masalah tipe. Tipe Yang penting cocok cocok sama guru sama orang tua itu penting. penting ya. Ridho ya. Ridho Orang tua sama guru ridho. Ridho gitu. Cantik ya. Itu aku nggak. pasti itu. Waduh. Normal guys. Jadi orang ganteng harus dapat orang Ya, cantik. enggak. Ya, saya juga gitu. Kalau gak cantik gak mau. Mantan saya cantik loh. enggak guys, bercanda. Kalau sih gimana? Punya mantan nggak? Punya mantan nggak? Mantan. Nah, Tidak kalau banyak. Kalau banyak itu tidak. kalau banyak sih enggak. Kalau banyak sih enggak. Kalau ada sih ya gitu. Kalau ada sih ya. Oh, berarti punya mantan. Bisa dibilang begitu sih. Aduh, Ini langsung bergempar loh habis ini semua. Gak apa-apa. Lihat loh di sini. Gak apa-apa. Ini kan yang penting nggak membuka Langsung. aib kita. Jangan bilang siapa-siapa ya. Azmi punya mantan. Iya, jangan bilang siapa-siapa kan nyebar habis ini. 1 juta saya nyenguk. Oh. Aduh. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pokoknya tipe cewek kita itu yang penting baik sama orang tua, Ya. guru dan orang tua ridho, dan juga bisa menjadi seorang istri yang solihah pastinya. Semoga yang live video ini dan juga kita diberikan jodoh yang solih dan solihah. Amin. Yang cantik, Amin. yang Amin. ganteng. Amin. Gitu guys ya. Oke. Tapi jangan terlalu ngarep deh. Jangan terlalu ngarep ya. Ngarep jangan berlebihan. Tapi punya keinginan nggak apa-apa. Tapi kalau ngarepnya berlebihan, kalau kita berdua nikah gak kamu dapetin, nanti gimana dong? Iya kan? Betul sekali. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa harapan Gus Azmi untuk Ahkam dan sebaliknya buat kedepannya? Kalau harapan saya buat Mas Azmi semoga bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk sesama, buang egonya, dan juga bisa bijak dalam memilih sesuatu. Harus mikir panjang ya, setiap mau melakukan sesuatu harus mikir panjang dulu Mas Azmi gitu ya, apapun itu, everything, anywhere, and anything. Pokoknya itu dah ya. Pokoknya harus mikir panjang ya, mikir beribu-ribu kali sebelum melakukan sesuatu apapun itu, lebih bijak dalam memilih pilihan dan juga lebih ramah tentunya itu. Lebih welcome ya. Pokoknya lebih dah, banyak harapan saya. Kalau Azmi apa harapannya sama saya? Kalau Mas Akam, buat Mas Akam Ada, yang ada, saya ada, nggak ada, punya, ada. yang saya nggak punya itu Mas Akam udah punya. Mas Akam udah lebih bermanfaat gitu kan, udah lebih welcome sama Amin, orang. amin. Kalau bijak, wis jelas bijak Mas Oh, Akam. amin. Ya Harapannya itu apa harapan? harapannya Pasti ada. kan udah bermanfaat, lebih bermanfaat lagi bagi orang. Lebih tambah. Tambah semua Berarti plus ini ya. Plus. Info mantap. Mantap. Dan yang paling penting husnul khotimah ya. Amin. Semoga dakwah kita, dakwahnya Abu Yagus Haji Habibul Hakim Nur, dakwah Azmi dan juga Ahkam, teman-teman hadroh yang lainnya
semoga diterima oleh Allah dan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Pokoknya itu harapan saya guys ya. Dan harapan saya lagi buat Mas Azmi itu jangan cuek. Azmi itu kalau di chat saya cuek banget guys. Nah, enggak. Jujur Lupa, saya. kita tak- Jujur saya ini biar kalian tahu ya. Jangankan orang lain ya. Saya ini yang udah kenal saya chat supaya sabar sekali. cuek banget ini. Soalnya cuek. Balasnya itu simple gitu guys ya. Aku tuh kalau orang cuek tuh sakit gitu guys ya. Gitu. Tapi enggak, kalau udah ketemu biasa. Oke ya, lanjut pertanyaan. Oke. Kesan dan pesan untuk Syuban Lovers. Wow, ini mantap. Syuban Lovers ajib. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa, ya kan? Untuk pesannya dan kesannya bagaimana Mas Azmi? Pesan untuk Syuban Lovers apa? Kemarin kan baru ulang tahun juga ya. Mm-hmm. Semoga tambah kompak, tambah solid juga, Tambah solid, tambah istiqomah. istiqomah. Terus semoga yang bergabung di dalamnya semua berkah insyaallah semua. Amin. Ya, pokoknya harapannya itu ya. Tambah berkah, tambah solid, tambah kompak. Saya pun juga gitu. Dan buat Syuban Lovers, tata niat lillah wali rasulillah ya. Karena orang yang niatnya karena Allah dan Rasulullah semua akan didapatkan ya, entah itu duniawi atau ukhrawinya. Tapi karena kalau niat pergi ke majelis hanya untuk ketemu Ahkam sama Azmi, ya kadang ketemu, kadang enggak gitu kan. Kadang kecewa, tapi kalau kita berharap sama Allah dan Rasulnya, kita nggak akan pernah kecewa dan akan diganti dengan hal yang lebih baik. Jadi capeknya kita menjadi korda Syuban Lovers, capeknya kita menjadi Syuban Lovers, capeknya kita mencairkan sholawat, kalau niat kita bagus, insya Allah hasilnya akan bagus. Lillah wa rasulillah. Tuh. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Yang penting mohon maaf kalau kita ada kesalahan mewakili tim Hadratus Syuban Muslimin, kita berdua mewakili. Kalau Syuban Lovers pernah disakiti, pernah dikecewakan, pernah dicuekin atau apa, ya lumrah, kita juga manusia gitu kan. Kita juga manusia, punya salah, punya khilaf ya. Fa'funi ala takfir ya. Oke guys, jadi seperti itu ya. Buat Syuban Lovers tetap semangat dan kompak. Tetap solid, tetap jaga niat dan gerak cepat ya. Kalau ada apa-apa di Syuban, videonya atau apa di-share guys ya. Dan buat squadnya Azmi dan juga squadnya saya, terima kasih sudah mensupport kita dari nol sampai sekarang. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan terakhir dari seseorang, dari someone ya. Dewasa menurut kakak gimana? Semoga dijawab. Oh, ini udah dijawab nih, doanya terkabul. Gimana sih menurut Kak Azmi itu dewasa? Dewasa tuh tanda-tandanya orang dewasa itu kalau mau ngelakuin sesuatu pasti mikir kedepannya kayak gimana. Terus tambah sabar, pastinya itu tambah sabar, nggak gampang emosi ya. Terus dewasa itu nggak tergantung umur. Kadang ada orang yang nggak dewasa juga walaupun umurnya udah gede. Ya benar kayak gitu guys. Dewasa itu bukan tentang seberapa tua umur kita dan seberapa muda umur kita. Jadi dewasa itu, tapi kedewasaan seorang itu kalau di dalam fikih itu kan tamyiznya itu, mumayyiznya itu sekitar umur 15 ke atas ya. Jadi memang umur 15 ke atas ini masa-masa pubernya. Nah, dari situ kita bisa menemukan kedewasaan dengan ya cara dia belajar, membaca, dan juga pengalaman-pengalaman yang kita alami ya, yang kita jalani gitu. Sebenarnya di organisasi atau di dalam perjalanan hidup ya, di dalam pokoknya semuanya. Karena ilmu kedewasaan itu alami menurut saya guys, alami, murni dari alam, mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk berpribadi yang lebih baik, berakhlak yang lebih baik. Ya, pastinya banyak membaca juga ya. Tapi banyak loh orang yang pinter banyak yang membaca tapi banyak membaca tapi nggak dewasa banyak. Ada orang yang jarang baca tapi sering mengamati tingkah laku seseorang baik tidaknya. Nah itu bisa. Ya berbeda-beda lah gitu cara orang menemukan kedewasaan, berbeda-beda. Tapi benar kata Mas Azmi, orang dewasa itu orang yang tidak gegabah dalam melakukan sesuatu, masih mikir dulu dan juga sabar, gak gampang emosi, tidak mementingkan ego pribadi. Jadi lebih welcome sama open minded lah gitu, open minded Lebih open minded. ya, tukar pikiran gitu.
Gak ego gitu, aku harus gini, pokoknya gini, gak mau, pokoknya aku harus nikah sama Kak Azmi, gak mau yang lain gitu. Itu bocil lah ya. Bocil generasi masa kini. Indonesia sedang dijajah oleh bocil ya. Generasi micin. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.